Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kaidah pencacahan. Ya, kaidah pencacahan itu apa? Kaidah pencacahan itu adalah cara untuk menghitung semua kemungkinan dari suatu percobaan. Ya. Nah, nanti di kaidah pencacahan itu akan banyak kita pakai di menentukan nilai peluang. Bukan banyak, hampir semuanya prinsip yang kita pelajari di kaidah pencacahan itu akan kita gunakan di peluang. Ya, kaidah pencacahan ada 3, aturan pengisian tempat, kemudian permutasi, kemudian kombinasi ya. Nah, soal terakhir kita sudah melihat cara membedakan antara kapan dia pakai permutasi, kapan dia pakai kombinasi ya. Oke, sekarang kita akan lihat peluang ya. Tapi kita akan mulai dari sini ya. Oke. Menentukan ruang sampel dari suatu percobaan. Ya, jadi sebenarnya ini ada 3. Ya, ada 2, sorry. Ruang sampel, titik sampel, kemudian 3 kejadian ya. Jadi kita akan lihat dulu apa itu ruang sampel. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu apa itu percobaan. Ya, jadi percobaan itu adalah tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Jadi itu percobaan. Contohnya, percobaan melempar sebuah dadu ke udara. Ya, jadi itu contohnya. Jadi kegiatan yang memberikan hasil ya. Oke, kalau kita melempar sebuah dadu ke udara, maka kemungkinannya ada 6 ya. Bisa muncul mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Ya, atau percobaan apa namanya? Percobaan mengambil satu kartu dari satu set kartu bridge ya, atau kartu joker kalau kita orang Indonesia kenalnya ya. Tapi kalau kartu bridge itu tanpa joker. Kalau kita kan ada joker 2 ya. Dalam satu set itu ada joker merah 1, ada joker hitam 1 ya. Nah, kalau kartu bridge itu sama tapi dia tanpa joker ya. Oh, berarti apa aja kemungkinannya ya hasilnya ya bisa apa? Skop, kartu skop ada 13 semua, bisa kartu heart ya kan, juga ada 13, atau bisa kartu diamond ya yang bentuknya kayak begini ya kan, yang warna merah. Kalau udah pernah lihat kartu joker itu 13 semua. Kemudian juga Bapak tiba-tiba lupa apa nama kartunya yang warna hitam ya. Lupa wajik atau apa ya. Ya itu juga 13 semua ya. Nanti kalau ada joker di rumah boleh kamu lihat itu ada 4 jenis kartu di situ ya. Ada yang begini, yang diamond, ada yang love, yang heart, kemudian ada yang begini, ya kan? Ini. Kemudian ada yang kalau uh, orang Toraja istilahnya bilang kartu fisik ya, karena mirip kayak daun ini tanaman fisik kalau orang Toraja bilang ya. Jadi ada 4 jenis kartu. Oke ya. Masing-masing 13. Oke, sehingga ini ada 52 kemungkinan ya. Bisa as heart, bisa as diamond, bisa as heart, ya dan seterusnya. Bisa 10, ada 4, bisa jack, bisa king, atau bisa queen ya. Jadi itu contoh percobaan ya. Atau percobaan mengambil bola dari sebuah kotak ya. Jadi banyak sekali sebenarnya contoh percobaan ya. Nah, yang kita sudah pelajari sebelumnya di kaidah pencacahan itu sebenarnya semua adalah percobaan. Nah, ini beberapa contoh saja. Atau percobaan melempar sekeping uang logam ke udara.
Ya, ada dua kemungkinannya, bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Ya, atau percobaan mengetos sekeping uang logam dan sebuah dadu di udara. Ya, ini kalau logam ada dua kemungkinannya ya. Oke, bisa angka, bisa gambar. Kalau dadu ada 6 kemungkinannya. Bisa mata dadu 1, bisa mata dadu 2, 3, dan seterusnya sampai 6. Ya, berarti bisa aja kita dapat angka di logam, 1 di dadu, ya kan? Bisa aja kita dapat angka di logam, di uang, 2 di dadu, dan seterusnya bisa aja kita dapat gambar di uang logam dan angka 1 di dadu, dan seterusnya sampai ada 12 kemungkinan. Ya, nah cara cepatnya tahu itu 12 kemungkinan dari mana? Ya kita bisa gunakan aturan pengisian tempat, ya kan? Logam ada dua pilihan, mata uang logam, yaitu angka gambar, dadu ada 6, yaitu mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, 6. Jadi kita tinggal kalikan 2 kali 6, 12. Ya, jadi semua prinsip yang 3 yang kita sudah pelajari akan selalu dipakai di sini ya. Oke, itu kemudian nah apa itu ruang sampel? Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Ya. Oke, atau kalau dalam soal sebelumnya banyaknya cara atau banyaknya susunan atau banyaknya jabat tangan atau banyaknya pilihan, nah itu namanya ruang sampel di sini. Oke, dari suatu percobaan dan dinyatakan dengan NS. Ya, ini simbolnya ya. Oke, nah ini kita cuma fokus menghitung berapa jumlahnya. Ya, contohnya tadi kalau satu dadu dan satu uang logam, jumlah kemungkinannya semua ada 12 ini ya. Oke, sehingga ruang sampelnya ada 12. Oke, nah kita lanjut. Nah, jika melempar sekeping uang logam, maka banyaknya ruang sampel adalah 2 ya. Yaitu apa? Bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Ya. Nah, sekarang kalau dia seperangkat kartu bridge, ya sorry ini namanya semua ya, ada 52. Kenapa? Karena ada 4 jenis kartu, yaitu kartu harten atau hati, kartu klaver atau keriting, kartu skop atau daun, dan kartu return atau wajik. Ya kan? Masing-masing kartu ini jumlahnya 13 ya. Dari as sampai 10, kemudian jack, king, dan queen. Ya kan? Jadi 13, ada 4 kartu semua, berarti ada 52 kartu ruang sampelnya. Ya, jadi kita bilang NS-nya sama dengan 52. Nah, oke ya. Nah, ini tadi 4 kali 13, 52. Nah, sekarang Bapak mau kalian tentukan berapa ruang sampel dari sebuah dadu. Oke. 2 buah dadu, 3 dadu, 1 keping uang logam, 2 keping uang logam, dan 3 keping uang logam. Oke, silakan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya 20 menit cukup. Ya, silakan waktunya 20 menit. Kalau sudah kamu boleh ketikkan jawabanmu di kolom chat. Ya, biar Bapak tahu oh sudah benar atau bagaimana. Oke, 16. Silakan yang lain.
20 menit baru nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, kalian sudah semua ya. Coba kita lihat satu-satu jawabannya. Ya. Yang pertama, sebuah dadu itu jelas ya. Sebuah dadu ruang sampelnya adalah 6. Oke, kenapa 6? Karena sebuah dadu sisinya ada 6 sisi ya. Nah, kalau dua buah dadu bagaimana? Nah, sama kita bisa gunakan aturan pengisian tempat. Ini dadu pertama, ini dadu kedua ya. Dadu pertama ada berapa kemungkinan? Ada berapa sisi? Ada 6 ya. Dadu kedua ada berapa kemungkinan? Ada berapa sisi? Juga ada 6. Nah, sehingga kita langsung kali saja. 6 kali 6, 36. Nah, bagaimana kalau 3 buah dia dadu? Sama ya. Kita tetap bisa gunakan aturan pengisian tempat. Ya kan? Dadu pertama, dadu kedua, dadu ketiga. Dadu pertama ada 6 sisi, berarti ada 6 kemungkinan. Dadu kedua juga ada 6, berarti 6. Dadu ketiga juga ada 6, berarti 6. Oke, sehingga banyaknya kemungkinan atau ruang sampelnya adalah 6 kali 6 kali 6. Sama dengan 216 ya. Nah, satu keping uang logam tadi sudah 2 ya. Satu sisi, satu gambar. Nah, bagaimana kalau 2 keping uang logam? Nah, sama kita gunakan aturan pengisian tempat. Ya kan? Oh, keping pertama punya 2 sisi, berarti sini 2. Keping kedua juga punya 2 sisi, berarti di tempat kedua 2. Nah, kita tinggal kalikan. 2 kali 2 sama dengan 4. Ya. Nah, bagaimana kalau 3 keping? Prinsipnya sama ya. Berarti ini ada
3, tempat ya. Tempat pertama bisa diisi 2, ya kan? Tempat kedua juga 2, tempat ketiga juga 2. Oke, sehingga ini sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai terkecoh, ya kan? Langsung kalikan 6 kali 2, 6 kali 3, ya enggak ya. Tetap ikuti aturan pengisian tempat yang sudah dipelajari. Nah, ini ya tadi ya. Nah, kemudian ada titik sampel. Oke. Nah, titik sampel atau disebut juga titik kejadian itu adalah anggota ruang sampel. Ya, jadi tadi kalau ruang sampel itu jumlahnya ya kan 2, 6, 36 ya. Nah, titik sampel ini 2 ini apa aja? Oh, 2 angka dengan gambar. Ya kan? 6 ini apa aja? Mata dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita mendata apa saja anggota-anggota di ruang sampel itu. Kalau ruang sampel tadi jumlahnya toh, kalau titik sampel itu anggotanya apa aja ya. Walaupun titik sampel ini tidak terlalu banyak digunakan. Kenapa? Dalam konteks beberapa soal titik sampelnya kadang 1.500 ya. Jadi terbatas saja biasa yang ditanyakan titik sampelnya. Oke, nah kita lihat. Nah, coba kamu latih dulu ini. Tentukan banyaknya titik sampel pada ini ya, sebuah dadu, 2 dadu, sekeping uang logam, dan 2 keping uang logam. Oke, silakan. Karena soal sebelumnya lebih cepat, berarti ini bisa 10 menit ya. Oke, silakan kamu kerjakan dulu. Titik sampelnya ya, bukan ruang sampel. Ya, jadi yang kamu tulis ini adalah ruang sampel. Ya, yang ditanya adalah titik sampelnya. Titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Titik sampelnya, Nak. Ya. Contohnya tadi, oke, kalau dadu itu titik ruang sampelnya ada 6 ya. Toh, ada 6 ruang sampelnya kan? NS-nya sama dengan 6 ya. Nah, titik sampelnya apa aja? 1 ya kan, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu maksudnya titik sampel. Jadi yang kamu tulis itu ruang sampel. Ya. Sementara yang ditanya adalah
titik sampelnya. Jadi kamu mendata anggota dari ruang sampel. Oke, itu ya. Oke, silakan dilanjutkan. 2 buah dadu apa aja titik sampelnya, sekeping uang logam apa aja, 2 keping uang logam apa aja. Oke, nah coba kita lihat bagaimana penulisan titik sampelnya kalau sudah ada 2 ya. Nah ini dia ya. Kalau dia 1 dadu, maka titik sampelnya seperti ini. Oke, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dia 2 dadu, nah titik sampelnya penulisan seperti ini. 1, 1. Artinya ini mata dadu pertama, ini mata dadu kedua. 1, 2. Berarti mata dadu pertama muncul 1, mata dadu kedua muncul 2. 1, 3. Mata dadu pertama muncul 1, mata dadu kedua muncul 3. 1, 4. 1, 5, 1, 6, dan seterusnya sampai 66. Ya, jadi seperti itu penulisannya. Oke, nah bagaimana caranya kalau lebih ringkasnya biasanya orang pakai tabel. Ya bentar ya, Bapak coba tambahkan dulu 100 slide. Ini dia. Oke. Nah, biasanya untuk lebih ringkasnya orang bikin tabel seperti ini. Nah, agak enggak terlalu bagus tabelnya ya. Oke. Di sini mata dadu pertama, yang ke sebelah mata dadu dadu pertama, dadu kedua. Dadu pertama bisa 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6 ya. Ada 6 mata dadu di dadu pertama. Begitupun di dadu kedua. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke ya, nah kita tinggal pasangkan 1 dengan 1, berarti di sini 1, 1. Di sini 1 dengan 2 berarti 1, 2. Di sini 1 dengan 3 berarti 1, 3. Di sini 6 dengan 5 berarti 6, 5.
Kemudian 5, 6 di sini. Berarti sini 5, 6. Di sini 6, 6. Dan seterusnya ada 36 semua ya. Jadi penulisannya seperti itu. Oke. Nah, kita lihat yang kedua. Nomor 3, kalau dia 1 koin itu 2. Gambar dengan angka, ya kan? Kemudian kalau dia 2 koin, nah begini penulisan titik sampelnya. Gambar-gambar, artinya koin pertama muncul gambar, koin kedua muncul gambar. Kemudian gambar angka, artinya koin pertama muncul gambar, koin kedua muncul gambar angka. Angka gambar, artinya koin pertama muncul angka, koin kedua muncul gambar. Dan angka-angka, artinya koin pertama muncul angka, koin kedua muncul angka. Nah, kamu lihat ini urutan diperhatikan ya. Jadi dua unsur yang sama, urutannya berbeda, dia menjadi susunan yang berbeda ya. Nah, tadi juga begitupun dengan dadu. Kamu lihat ini, kalau kamu perhatikan, ini 1, 2 dengan 2, 1 ya. Ini susunan yang berbeda, urutan yang berbeda, kita anggap susunan yang berbeda. Kenapa? Karena urutan diperhatikan. Begitupun ini ya, 2, 3 dengan 3, 2. Oke, jadi begitu cara penulisan untuk kalau dia lebih dari 1 ya, 2, 3. Ya walaupun kalau sudah banyak sekali, kayak tadi 3 dadu itu 216 biasanya sudah tidak ditanya lagi titik sampelnya. Ya kan? Tapi misalkan ditanya beberapa titik sampelnya ya berarti kamu tulis seperti ini. 1, 1, 1. Ya kan? Dadu pertama 1, dadu kedua 1, dadu ketiga 1. Atau 6, 5, 1. Dadu pertama 6, dadu kedua 5, dadu ketiga 1. Atau 1, 2, 3. Dadu pertama 1, dadu kedua 2, dadu ketiga 3. Dan seterusnya sampai ada 216 susunan semua. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada? Oke, jadi ingat kalau titik sampel kita mendata, kalau ruang sampel cukup jumlahnya saja. Nah, kita lihat yang berikut. Oke. Nah, Bapak lihat dulu jamnya. Sekarang jam. Oh iya. Nah, kita akan lihat yang berikut menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya. Ya, oke, kita lihat materinya. Nah, peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara nilai yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Ya, jadi nilai yang diharapkan muncul, contohnya kita melempar dadu, kita berharap muncul angka 6. Ya kan? Dibandingkan dengan banyaknya kejadian, banyaknya ruang sampel. Berarti kita bagi dengan 6. Ya kan? Kenapa? Karena ruang sampelnya 6. Nih, mata dadu 6-nya ada berapa? Ada 1 ya. Ya kan? Cuma satu sisi yang mata dadu 6 kan? Bapak agak lupa mata. Oh ya begini ya. Cuma satu sisi ini kan mata dadu 6. Berarti 1 karena dia cuma satu sisi. Dibagi ruang sampelnya ada 6. Karena dia ada 6 kemungkinan semua. Kalau misalkan kita mengharap muncul yang ini tadi, berharap muncul mata dadu kembar, ya kan? Oh berarti berapa ya? Apa aja yang mata dadu kembar? 1, ya kan? 2, 3, 4, 5, 6. Ya itu yang kita harapkan muncul berarti ada 6 ya. Ada 6 kemungkinan. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Kita bagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, ruang sampelnya ada 36. Berarti 6 per 36. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, ini ya. Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul, disimbolkan dengan NA, dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul atau ruang sampel dinotasikan dengan NS, maka peluang kejadian A kita tulis seperti ini. Jumlah kejadian A dibagi jumlah ruang sampel atau ruang sampel. Oke ya. Rumusnya sederhana, tapi yang susah adalah mengidentifikasinya ya. Jumlah kejadian A-nya kita harus identifikasi, dia permutasi kah atau dia kombinasi kah. Nanti permutasi identifikasi lagi yang biasa kah, unsur yang sama kah, siklik kah. Begitupun dengan ruang sampelnya. Ya, jadi rumusnya sesederhana ini, hanya nanti menganalisisnya itu yang lumayan butuh waktu yang lama ya. Makanya memang harus banyak latihan soal ya. Karena memang harus tahu dulu identifikasi, kapan dia gunakan permutasi, kapan dia gunakan kombinasi. Kita lihat contohnya. Oke. Peluang muncul muka dadu atau mata dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu satu kali adalah ya. Nah, di sini diketahui jumlah mata dadu yang bernomor 5 satu aja ya. Bukan 5, tapi ini jumlahnya ya. Jumlah mata dadu bernomor 5 itu 1. Jumlah ruangan sampelnya 6 ya. Apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sehingga peluangnya jumlah mata dadu yang bernomor 5 itu 1. Jumlah ruang sampelnya itu 6. Jadi kita dapat peluangnya adalah 1 per 6. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya. Oke, kita lihat nomor berikut. Nah, dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Kemudian, bila sebuah kelereng diambil dari dalam kantong, maka peluang terambilnya kelereng merah adalah berapa? Nah, tadi rumusnya apa? Peluang kejadian A, ya kan, adalah jumlah kejadian A, NA, dibagi jumlah ruang sampel. Oke, sekarang Marcella, ruang sampelnya ada berapa? Boleh silakan diketik. Ruang sampelnya ada berapa? Silakan Marcella, boleh diketikkan jawabanmu. Oke, nomor 7 ya. Hasil dari 4 merah tambah 1 putih. Oke, sekarang Leoni. Jumlah kejadian A dalam hal ini terambil kelereng merah ada berapa? Jumlah kelereng merah dalam kantong berapa? Oke, 4 ya. Sehingga kita tinggal masukkan ke rumus. Ya kan, jumlah kejadian A-nya jumlah kelereng merah 4 dibagi, ini bukan jumlah kelereng merah. Jumlah kemungkinan terambil 1 kelereng merah. Ya kan? Karena kebetulan yang diambil cuma 1, maka kita hitung aja jumlah kelereng merahnya ada 4. Dibagi jumlah ruang sampelnya 7. Ya, gitu ya. Kita lanjut. Oke, ini. Nah, sekarang dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Sekarang yang diambil tidak cuma 1, tapi 3 kelereng. Oke, sekarang Bapak mau kalian hitung dulu
berapa ruang sampelnya? Berapa cara atau berapa banyak kemungkinan, total semua kemungkinan yang bisa diambil. Ya. Oke, 3 kelereng sekaligus. Silakan kamu hitung ruang sampelnya berapa. Kalau sudah, silakan kamu chat jawabanmu 5 menit ya. Oke, Marcella 10. Ruang sampelnya ada 10 ya. Ada 10 kelereng di dalam, yang diambil 3. Ingat, ruang sampel itu adalah jumlah semua kemungkinan dari suatu percobaan ya. Di dalam 10 kelereng, 7 merah, 3 biru, yang mau diambil 3. Di dalam ada 10 kelereng, karena dia jumlah semua kemungkinan, yang kita mau ambil adalah 3. Kemudian setelah itu kita identifikasi, ini memperhatikan urutan, permutasi, atau dia tidak memperhatikan urutan, kombinasi. Ya kan? Kenapa harus ke cara itu? Karena yang diambil sudah lebih dari 1. Kalau tadi dia cuma 1, ya kan? Berarti ya kemungkinannya kalau nggak salah satu dari yang merah, ya salah satu dari yang biru. Salah satu dari 4 kelereng merah
Atau salah satu dari 3 kelereng yang satunya. Berarti 7 ya. Nah sekarang kita sudah tidak ambil 1, kita sudah ambil lebih dari 1. Nah berarti kita sudah harus ke, kalau enggak permutasi ya kombinasi. Oke, kombinasi ya. Kenapa? Karena ini kita ambil sekaligus ya. Dia tidak memperhatikan urutan. Berarti 10 kombinasi 3. Oke, masih ingat rumusnya? N faktorial 10 faktorial per R faktorial 3 faktorial kali N kurang R. 10 kurang 3, 7 faktorial. Oke, kita jabarkan 10 faktorialnya. 10, 9, 8, 7 faktorial. Itu ya. Per 3 faktorialnya kita jabarkan 3 kali 2 kali 7 faktorial. Nah, coret ya. 7 faktorialnya coret. 3 dengan 9 jadi 3. Jadi di sini 3. Bentar ya. Kemudian 2 dengan 8 ini 4 ya. Ini tadi 3 ya. Oke, jadi tinggal kita kali 3 kali 4, 12 kali 10, 120. Oke, nah sekarang jumlah kejadian A-nya apa? Jumlah kejadian yang terambil adalah 3 kelereng merah sekaligus. Ya kan? Nah kita lihat kelereng merahnya ada 7. Ya kan? Kita sudah tahu ini kombinasi 3. Oke, kita tinggal hitung sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial kali 7 kurang 3, 4 faktorial. Nah, sudah. Kita jabarkan 7 faktorialnya. 7, 6, 5, 4 faktorial. Per 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 4 faktorial. Coret 4 faktorialnya 3 kali 2 6 kita coret, kita dapat 7 kali 6 30 ya. 7 kali 5 35. Sehingga peluang kejadiannya adalah sini ya. Peluang kejadian A sama dengan jumlah kejadian A 7 kali 5 tadi 35 dibagi jumlah ruang sampel 120. Oke, kita sederhanakan, kita bagi 5 semua. 35 bagi 5 7. 120 bagi 5 itu berapa ini? 12 bagi 5 2 24 ya. Oke. Itu ya. Jadi hati-hati. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini penyelesaiannya tadi ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi kalau dia langsung 1, biasanya dia langsung saja dihitung. Ya, walaupun tidak selalu juga sebenarnya ya. Beberapa soal masih tetap harus diidentifikasi. Kalau dia lebih dari 1, ya kan, kamu sudah mulai masuk, entah dia permutasi, entah dia kombinasi, entahkah dia harus aturan pengisian tempat. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Jelas ya, nanti rekamannya Bapak upload ulang. Kemudian kamu boleh nonton ulang ya, latih-latih soalnya yang kemarin, lihat pembahasannya supaya bisa lebih jelas, lebih mengerti, lebih paham ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai sini kita tutup ya. Kita berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai belajar matematika. Tuhan kiranya boleh pimpin, boleh berkati apa yang sudah kami pelajari. Waktu ke depan, aktivitas selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya boleh terus pimpin sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk waktunya semua. Selamat sore, Tuhan memberkati.